Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan membahas mengenai teori kognitif. Dan tidak lupa, di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Lina Marlina, yang kedua, Siti Nursipa, dan yang ketiga, Yuri Cahyani. Di sini kami dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3 kelas B. Mata kuliah Teori-Teori Belajar. Dosen pengampu Dr. Teddy Sutendi MPD dari Sekolah Tinggi Agama Islam Siliwangi, Garut. Oke, materi pertama itu tentang teori pendekatan kognitif. Teori psikologi kognitif ini merupakan suatu bagian terpenting dalam sains kognitif yang telah memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam perkembangan psikologi pendidikan ini. Maksud dari sains kognitif di sini merupakan himpunan dari disiplinnya terdiri atas psikologi kognitif, ilmu komputer, linguistik, dan yang lainnya. Kemudian, dari pendekatan dalam psikologi kognitif ini lebih menekankan bagaimana arti penting dari proses internal mental dalam pandangan para ahli kognitif. Dan tidak lupa dari tingkah laku manusia yang tampak dan tak dapat diukur dan diterangkan tanpa melibatkan proses mental, contohnya seperti motivasi, kesenjataan, keyakinan, dan yang lainnya. Dalam pendekatan ini, meskipun dalam pendekatan kognitif sering dipertentangkan dengan pendekatan behavioristik, tidak berarti psikologi ini anti terhadap aliran behaviorisme. Hanya saja, menurut para ahli kognitif atau psikologi kognitif, aliran behaviorisme ini tidak lengkap sebagai sebuah teori psikologi, sebab tidak memperhatikan proses kejiwaan yang berdimensi ranah cipta seperti berpikir, mempertimbangkan pilihan, dan mengambil keputusan. Jadi intinya, dalam perspektif psikologi kognitif ini lebih ke memaparkan bahwa proses belajar adalah sebuah proses di mana yang dialami juga ya oleh mental, bukan sebuah peristiwa yang merujuk pada tindakan behavioral atau bersifat jasmani. Walaupun dalam kenyataannya hal-hal yang bersifat behavioral terlihat lebih nyata dalam kegiatan atau peristiwa belajar siswa, misalnya seorang siswa yang sedang belajar. Materi selanjutnya yaitu tentang kognitif siswa yang akan disampaikan oleh Siti Nursipa. Saya akan menyampaikan bagaimana perkembangan kognitif siswa. Sebelumnya, istilah kognitif ini berasal dari kata cognition yang padanannya atau sepadan dengan knowing, yang mana knowing ini berarti mengetahui. Nah, dalam artian yang luas, cognition ini ialah perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Baik dalam perkembangan selanjutnya, istilah kognitif ini menjadi lebih populer sebagai salah satu domain atau wilayah ranah psikologis manusia yang meliputi setiap perilaku mental, pemecahan masalah yang berhubungan dengan pemahaman, kemudian pertimbangan, pengolahan informasi, pemecahan masalah, kesenjangan, dan keyakinan. Nah, sebagian besar psikologis atau terutama psikologis kognitif berkeyakinan bahwa proses perkembangan kognitif manusia ini mulai berlangsung sejak ia baru lahir. Bekal dan modal dasar perkembangan manusia ini yakni dari kapasitas motor dan sensorinya, seperti yang telah diuraikan bahwa ternyata sampai perkembangan psikologis ini itu sampai pada batas tertentu juga dipengaruhi oleh aktivitas ranah kognitif.
Kemudian bahwasanya campur tangan sel-sel otak terhadap perkembangan bayi pun bayi yang baru lahir itu dimulai setelah ia berusia 5 bulan. Nah, saat kemampuan sensorinya contohnya seperti melihat dan mendengar, nah benar-benar bisa mulai tampak. Menurut para ahli psikolog kognitif, pendayagunaan kapasitas ranah kognitif manusia ini mulai berjalan sejak manusia itu mulai mendayagunakan kapasitas motor dan sensorinya. Hanya cara dan intensitas pendayagunaan kapasitas ranah kognitif tersebut masih belum jelas dan benar. Jadi dari mulai sejak bayi lahir pun sudah mulai berkembang, namun belum jelas dan benar. Nah, argumen yang dikemukakan para ahli mengenai hal ini antara lain ialah bahwa kapasitas sensori dan jasmani seseorang bayi yang baru lahir tidak mungkin dapat diaktifkan tanpa aktivitas pengendalian sel-sel otak bayi tersebut. Sebagai bukti, contohnya jika seorang bayi yang terlahir dengan keadaan cacat, maka otomatis kapasitas cacat ataupun berkelainan otak, maka kecil sekali kemungkinannya bayi tersebut dapat mengoptimalisasikan refleksi motor dan daya-daya sensorinya. Otomatis refleksi dan sensorinya pun menurut para ahli tidak pernah terlepas sama sekali dari aktivitas ranah kognitif. Dan materi terakhir yang akan disampaikan oleh Ibu Lina mengenai tentang evaluasi prestasi kognitif. Ranah psikologis siswa yang terpenting adalah ranah kognitif. Ranah kejiwaan yang berkedudukan pada otak ini dalam perspektif psikologi kognitif adalah sumber sekaligus pengendali ranah-ranah kejiwaan psikologis, yakni ranah efektif dan ranah psikomotor. Tidak seperti organ-organ tubuh lainnya, otak sebagai markas fungsi kognitif bukan hanya menjadi penggerak aktivitas akal pikiran, melainkan juga menara pengontrol aktivitas perasaan dan perbuatan. Sebagai menara pengontrol, otak selalu bekerja siang dan malam. Sekali kita kehilangan fungsi-fungsi kognitif karena kerusakan berat pada otak, martabat kita hanya berbeda sedikit dengan hewan. Demikian pula halnya orang yang menyalahgunakan apalah kelebihan kemampuan otak untuk hal-hal yang merugikan kelompok lain atau bisa juga menghancurkan kehidupan mereka. Martabat orang tersebut tidak lebih martabatnya seperti hewan, mungkin lebih rendah lagi. Itulah sebabnya pendidikan dan pengajaran perlu diupayakan sedemikian rupa agar ranah kognitif para siswa dapat berfungsi secara positif dan bertanggung jawab. Demikian besarnya kemampuan otak dan demikian rumitnya tatanan saraf yang terdapat di dalamnya, sehingga peralatan yang paling canggih pun hingga saat ini belum sanggup menyingkap seluruh rahasianya. Namun yang terpenting bagi guru dan siswa adalah menjaga agar semua sel otak tetap bekerja aktif dalam memasok energi mental sehingga kapasitas akal senantiasa meningkat. Di antara temuan-temuan riset yang menonjol adalah sebagaimana penyusun kemukakan di atas, yakni bahwa otak adalah sumber dan menara pengontrol bagi seluruh kegiatan kehidupan ranah-ranah psikologis. Otak tidak hanya berpikir dengan kesadaran, tetapi juga otak berpikir dengan ketidaksadaran. Pemikiran tidak sadar sering terjadi pada diri kita. Ketika tidur misalnya, kita bermimpi dan mimpi adalah sebuah bentuk berpikir dengan gambar-gambar tanpa kita sadari. Kebiasaan kita bangun subuh tanpa dibangunkan oleh orang lain dan siap mengerjakan rencana-rencana harian. Juga bentuk aktivitas otak yang dalam psikologi kognitif disebut berpikir yang tak disadari oleh kita sendiri. Alhasil, ranah kognitif yang dikendalikan oleh otak kita itu memang karunia Allah yang luar biasa dibandingkan dengan organ-organ tubuh lainnya. Tanpa ranah kognitif,
sulit dibayangkan seorang siswa dapat berpikir selanjutnya. Tanpa kemampuan berpikir, mustahil siswa tersebut dapat memahami dan meyakini faedah materi-materi pelajaran yang disajikan kepadanya. Tanpa berpikir, sulit juga siswa untuk menangkap pesan-pesan moral yang terkandung dalam materi pelajaran yang ia ikuti, termasuk materi pelajaran agama. Oleh karena itu, ada benarnya juga Mutiara mengatakan agama adalah memerlukan akal, tidak beragama orang yang tidak berakal. Alhamdulillah, sesi pemaparan materi sudah kami sampaikan satu persatu, dan mohon maaf bila apa yang kami sampaikan jauh dari apa yang kalian inginkan. Dan semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.